it's an honor and privilege buat kami di Microsoft untuk bisa sharing pagi hari ini kepada teman-teman di 4DG tentang terobosan dan teknologi yang baru dan era yang baru di era artificial intelligence, dan bagaimana transformasi yang kita lihat sekarang adalah transformasi AI yang membawa greater business impacts. So let's dive right in. Boleh kita tampilkan slide-nya? Baik. Boleh next? Ya. Mungkin kita spend a little bit more time on this particular part. Kalau kita belajar dari sejarah gitu ya, teknologi itu terbukti berhasil mengangkat GDP growth. Jadi mulai dari awal sejarah manusia gitu kan, sampai sekarang tahun abad ke-20, 21, setiap kali ada teknologi revolusi, GDP growth itu meningkat dengan sangat pesat. Dan yang terjadi, yang uniknya adalah akselerasi, pace of acceleration continues to happen gitu ya. Jadi kalau dulu dalam jangka waktu mungkin ratusan tahun, GDP multiplier-nya 0,4 kali, sampai semakin tinggi semakin besar, sampai yang terakhir-terakhir 20 kali lipat gitu, dan dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali. Nah, khusus untuk AI ya teman-teman, sekarang yang kita lihat sekarang ini, kita belum lihat seberapa akan besar dia akan tumbuh. Nah, kalau kita belajar dari studi ini gitu ya, di Asia Tenggara, efek atau impact terhadap GDP growth yang disebabkan oleh teknologi revolusi di AI itu sampai $1 triliun. $1 triliun is very big gitu ya, untuk mengangkat GDP growth sebuah kawasan, sebuah regional. Nah, boleh next slide ya? Ya, next slide. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya karena Indonesia adalah bagian yang terbesar dari Asia Tenggara, kita melihat economic impact itu sampai 12% dan mencapai nilai 366 miliar US dollar by 2030. Apa artinya ini gitu ya? Artinya adalah ini adalah kesempatan untuk bangsa Indonesia, termasuk di situ adalah ekosistem BUMN, untuk bisa mengcapitalize dan mendapatkan productivity gain dan economic impact. Nah, di sisi yang lain, itu tadi dari economic impact-nya, tapi kita juga bisa melihat bahwa production capacity yang di-unlock dengan teknologi AI ini mencapai 1/5 GDP, gitu ya, 1/5 GDP. This is just huge gitu. Jadi kalau orang tanya, gitu ya, pemerintah tanya atau secara publik masyarakat bertanya, gimana kita bisa meningkatkan GDP kita, gitu ya. Kita lihat bagaimana kita bisa melakukan unlocking production capacity di Indonesia dengan menggunakan teknologi AI, terutama untuk generative AI. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, apa sih key components yang diperlukan untuk melakukan unlocking ini? Di Microsoft ada 5 komitmen kami yang kami bisa bawa untuk tadi seperti yang saya sebutkan, bagaimana bisa memberdayakan perusahaan teknologi talenta Indonesia. Microsoft yang pertama melakukan investasi di riset dan teknologi. Riset dan teknologi investasi yang kami lakukan ini memastikan supaya akses terhadap teknologi itu bisa didapatkan semua orang secara inklusif. Jadi tidak hanya di perusahaan besar, tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga di Indonesia kesempatannya. BUMN besar, BUMN menengah, dan BUMN kecil, dan semua termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN. Yang kedua, digital infrastructure. Microsoft, seperti sudah diumumkan, kami akan segera melaunching data center kami, Azure Region, di Indonesia, yang akan membawa kemampuan untuk mengakomodasi semua kebutuhan cloud computing, high-end computing, termasuk juga world-class data security, dan juga privacy dan sovereignty. Dan ini adalah kesempatan untuk kita semua segera bisa mengakses dan melakukan inovasi, tanpa harus melakukan investment capex yang sangat besar dan sangat ekspensif. Berikutnya kami percaya untuk mengunlocking
potensi GDP dari AI ini adalah talenta digital. Tetapi kita mau tekankan fokus Microsoft itu bukan membuat orang lebih pintar, tetapi bagaimana dengan capability yang ditingkatkan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih bagus. Mereka bisa mendapatkan promosi di perusahaannya. Mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mungkin membuat peluang-peluang ekonomi baru dengan membuat startup, menjadi solusi-solusi bagi masyarakat dan bagi BUMN. Jadi skills for jobs. Berikutnya adalah responsible AI practice. Teman-teman tahu sendiri, AI is like a two-edged sword gitu ya. Ada kesempatan, ada risiko yang memang ditimbulkan kalau kita tidak menerapkan responsible AI practice. Di Microsoft sendiri, kami telah mempelopori dengan beberapa organisasi menerapkan our own self-regulation, termasuk juga dengan mendorong dan mengadvokasi kepada pemerintah-pemerintah seluruh dunia untuk menerapkan responsible AI practice. Dan sebagai fondasi kesemuanya adalah cyber security. Ini sangat penting sekali ketika talenta digital dikembangkan, ketika BUMN mengakselerasi transformasi digital, jangan lupa untuk mulai dengan cyber security. Mungkin merupakan sebuah langkah mundur gitu ya ketika Anda merencanakan your digital transformation, your cloud migration, your modernization roadmap, tapi Bapak Ibu sekalian tidak memperhatikan cyber security, karena ini adalah resiko yang muncul ketika Anda masuk ke digital transformation. Next. Nah, ini saya coba interaksi nih, masih dengar nggak nih Bapak Ibu ya? Boleh pegang handphonenya semua? Boleh pegang handphonenya, oke, ya. Nah, di handphonenya boleh dibuka aplikasi WhatsApp-nya, boleh? Aplikasi WhatsApp-nya, oke. Ada berapa message yang belum terbaca? Ada, oke, pertanyaannya gini, ada nggak yang message-nya semuanya sudah terbaca, angkat tangan? Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. Keren, keren. Yang lainnya belum ya? Nah, sekarang buka email di handphonenya. Ada nggak email ada nggak teman-teman semua yang hadir yang sudah baca emailnya semua? Inbox-nya semuanya warnanya nggak tebel. Ada? Angkat tangan? Nggak ada ya? Ketika kita masuk ke era digital transformation, the amount of data that we create in our organization is enormous. Sehingga manusia itu nggak mungkin mengolah data. Work Trend Survey Index Microsoft menunjukkan 76% itu organisasi kita nggak bisa mengelola data sekarang secara manual. And this is what is happening today, gitu ya. Nah, disinilah bagaimana AI, artificial intelligence, digunakan untuk meng-unlock the data knowledge itself. Ya, teman-teman. Buat teman-teman yang punya layanan pelanggan, boleh angkat tangan? Ada yang punya layanan pelanggan di perusahaannya, menjalankan layanan pelanggan? Oke, baik, terima kasih. Berapa banyak customer yang tidak terlayani saat ini? Berapa banyak customer yang masuk ke layanan pelanggan Anda, baik itu social media, your call center gitu ya, yang Anda nggak bisa layanin ya just because you don't have the capacity. Ya, itu satu. Mungkin yang kedua nih, teman-teman mungkin yang ada di banking atau di financial services industry, ada yang boleh angkat tangan? Financial services, ya. Teman-teman, misalnya collateral, dokumen collateral ya, dokumen collateral. Berapa banyak yang sudah didigitasi dokumen kolateralnya, tapi Anda tuh nggak bisa memberikan data akurat berapa sih sebenarnya aset gain yang saya dapatkan dari kolateral aset saya, gitu loh. Bapak Ibu, saya bisa lanjutkan begitu banyak sekali contoh-contoh di mana data itu kita nggak bisa proses meaningfully untuk membuat informed decisions karena adanya tadi yang saya bilang fenomena digital debt, adanya hutang digital di mana kemampuan manusia untuk mengolah data itu tidak bisa secepat dengan data yang dihasilkan. Teman-teman yang ada di bidang manufacturing atau yang berhubungan dengan aset produksi, semakin banyak IoT sensor yang teman-teman sematkan in your assets, dia akan mengenerate lebih banyak data. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kita hanya melihat data-data alarm. Bahkan CCTV gitu ya, untuk video monitoring teman-teman, yang dilakukan adalah you put one person to
to monitor 100 CCTV camera. Gitu loh. Itu inefisiensi yang kita lihat terjadi. Tapi itu tidak bisa disalahkan karena memang teknologinya belum ada. Tapi saya mau sampaikan pada pagi hari ini impact yang di-generate oleh AI sangat besar sekali. Ini angka-angkanya dari beberapa perusahaan dan kita juga melihat beberapa perusahaan di Indonesia sudah mendapatkan manfaatnya. Terobosan cost saving sampai 80% kita lihat 92% peningkatan layanan pelanggan dari dulunya meningkat sebesar 31%. Dan kita lihat ini contoh-contoh yang sangat amazing, intelligent inventory management untuk mengurangi cost termasuk compliance 60% dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fenomena yang menarik. Bagaimana kita bisa menuju ke arah sana? Saya mau play satu video sebelum kita lanjutkan. Silakan. Baik, boleh tepuk tangan, boleh, terima kasih. Ya, yang tadi Bapak Ibu lihat itu adalah Microsoft Copilot. Microsoft menginfuse artificial intelligence ke dalam aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh Microsoft. Microsoft menempatkan AI sebagai co-pilot, bukan pilot, bukan autopilot. Nah, bedanya apa nih? Ya toh? Kalau pilot, decision making. Kalau Anda adalah seorang pilot pesawat terbang, gitu ya, you take the wheel, gitu ya, ketika landing atau take off. Karena itu adalah saat-saat kritikal, di mana membutuhkan nggak hanya skill, capability, knowledge, tapi juga experience. Pilot is you, and you control. Bukan autopilot karena kita tidak mau nanti dia berhalusinasi, ya, tidak terkontrol. Microsoft menempatkan AI, generative AI sebagai co-pilot, di mana membantu Anda sebagai pilot, di mana membantu perusahaan Anda sebagai pilot, membantu perusahaan Anda, divisi Anda untuk make decisions, untuk mengambil keputusan dan melakukan action-action itu. Nah, saya mau bilang ini, it's time to build your own co-pilot. Jadi di Microsoft teknologi platform kita memungkinkan Bapak Ibu sekalian dari semua aplikasi yang sudah dibangun untuk menjadikan itu dari your current apps menjadi intelligent apps dengan menginfuse capability AI. Nah, ini yang menarik nih. Jadi tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi melakukan inovasi di atas tools-tools yang udah ada yang bisa tersedia saat ini juga. Di sini nanti teman-teman akan berorientasi terhadap business problems, challenges yang memang simply you cannot solve dengan framework architecture aplikasi yang saat ini ada. Kita bisa melihat banyak sekali, maybe one day, right? Maybe one day you don't need an app. You can instruct whatever channel of messaging untuk memberikan layanan-layanan yang Anda inginkan. Kalau kita perhatikan
Dulu sebelum ada generative AI, teman-teman, ya, dulu untuk memberikan instruksi kepada komputer Anda membuat coding, ya. Setelah itu berganti ada klik, ya, pakai mouse, memberikan instruksi kepada komputer menggunakan mouse. Lalu habis itu pindah lagi menggunakan apa? Touchscreen, ya, touchscreen. But you still have to go. Klik sana, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Would it be nice if you can build an app that only uses natural language untuk memberikan layanan-layanan itu? Kalau Bapak Ibu bisa membangun sebuah aplikasi sehingga customer Bapak Ibu tidak perlu men-scroll, membuka bolak-balik, mengklik bolak-balik untuk bisa mendapatkan layanan saat itu juga. Microsoft dengan platform yang kami bangun di atas Azure dan Azure OpenAI memungkinkan Bapak Ibu semua membangun apps Anda menjadi intelligent apps, and you can have your own copilot. Kita lanjut. Ini sangat penting ketika kita bicara artificial intelligence. Kami tidak menggunakan data Bapak Ibu sekalian untuk melatih AI model kami. Kami tidak menggunakan data Ibu sekalian untuk melakukan advertising. Ya, your data is your data. This is very important karena competitive differentiation yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan di BUMN adalah your secret recipe for differentiation, and that is your data and your data alone. Sehingga dalam semua kesempatan di mana Bapak Ibu membuat your apps menjadi intelligent apps by building your own copilot, your data will remain to become your data and protected at semua layer, at semua stage ketika Anda menggunakan artificial intelligence. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita tandai dengan kick off kerjasama dari 4DG dan 4DG BUMN dengan Microsoft. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Jadi ada 4 pilar yang akan kita kerjasamakan ke depannya, dan mohon support dan bantuan Bapak Ibu sekalian untuk active participation, karena memang sekali lagi ketika program dijalankan tapi members tidak mendapatkan benefitnya, mungkin tidak akan sukses. Jadi yang pertama yang hari ini kita kick off adalah dengan Secure Modern Workplace yang nanti dengan di-infuse dengan AI technology. By the way, tadi Copilot-nya belum landing di Indonesia. It will take some time ya, tapi nanti ketika sudah landing pasti kita akan beritahu 4DG pertama kali nih. Seperti itu. Jadi yang pertama itu secure productivity dan modern workplace. Yang kedua juga sangat dear gitu ya saat ini tentang cyber security. Jadi kita akan bekerja sama dengan teman-teman di 4DG bagaimana menerapkan cyber security posture yang tepat, melakukan analisa gap yang saat ini terjadi dan melakukan prevention terhadap kemungkinan adanya risk dari cyber security. Yang berikutnya adalah akses terhadap cloud dan juga AI. Nah, ini juga saya excited sekali gitu ya karena demokratisasi teknologi AI ini dan cloud ini sangat mudah gitu. Sekarang semua orang bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis AI yang sangat cepat gitu loh. Dan looking forward juga nanti dengan data center Microsoft yang akan landing segera di Indonesia. Dan yang terakhir bukan yang paling tidak penting tapi justru yang menurut saya sangat penting adalah digital talent gitu ya. Nah, bagaimana nih teman-teman yang adalah anggota 4DG members dan community dari 4DG bisa elevate your digital talent capability world class. Ya, jadi harus menerapkan prinsip-prinsip capability skilling yang memang world class. Jadi ketika Anda mengambil sertifikasi, ketika mengambil training, kita melakukan hackathon, kita melakukan semua hack session yang dilakukan, Anda memastikan bahwa your capability is global world class capability. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan dari kami di Microsoft untuk bisa bekerja sama dengan 4DG dan BUMN bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, membangun BUMN yang world class, membangun BUMN yang bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Maju tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.